Suku Gurjar adalah salah satu komunitas tradisional di India yang memiliki sejarah panjang dan kaya akan budaya. Mereka umumnya ditemukan di negara bagian seperti Rajasthan, Uttar Pradesh, Haryana, Madhya Pradesh, Gujarat, Himachal Pradesh, dan juga di wilayah Jammu dan Kashmir. Suku ini dikenal sebagai kelompok yang kuat secara sosial dan berani secara historis. Dalam sejarah India, Gurjar sering disebut sebagai prajurit, peternak, serta penjaga tradisi lokal. Asal-usul suku Gurjar dipercaya berasal dari daerah Asia Tengah, dan mereka bermigrasi ke wilayah India pada abad ke-5 hingga ke-6 Masehi. Selama abad pertengahan, beberapa wilayah bahkan dikenal sebagai Gurjaradesa atau Tanah Gurjar, terutama di bagian barat Laut India. Mereka memiliki kontribusi besar dalam sejarah militer India, terutama pada masa kerajaan-kerajaan Hindu kuno. Dalam sejarah lokal, suku Gurjar juga dikenal sebagai pelindung tanah air dan pejuang yang gigih. Sebagian besar Gurjar menjalani hidup sebagai petani, peternak sapi dan kerbau, atau terlibat dalam perdagangan susu dan produk ternak. Mereka sangat terkenal dalam komunitas pedesaan karena gaya hidup sederhana namun produktif. Dalam kehidupan modern, banyak anggota komunitas Gurjar juga beralih ke bidang pendidikan, politik, militer, dan kewirausahaan. Gurjar umumnya menggunakan bahasa daerah seperti Hindi, Rajasthani, Gujari, dan Urdu tergantung pada wilayah tempat mereka tinggal. Secara agama, sebagian besar penganut suku Gurjar memeluk agama Hindu, namun ada juga komunitas Muslim Gurjar, terutama di wilayah Jammu dan Kashmir. Suku Gurjar memiliki budaya yang khas dengan tarian, musik, dan pakaian tradisional yang kaya warna. Dalam perayaan dan pernikahan, mereka menampilkan tarian-tarian rakyat dan nyanyian tradisional yang menggambarkan semangat komunitas dan kebersamaan. Pakaian tradisional Gurjar seringkali sederhana namun mencolok dalam warna, terutama untuk perempuan yang memakai perhiasan khas dan kain yang dihiasi bordir tradisional. Komunitas Gurjar dikenal vokal dalam urusan sosial dan politik di beberapa negara bagian di India. Mereka aktif menyuarakan hak-hak mereka dalam pendidikan, pekerjaan, dan pembangunan pedesaan. Masyarakat Gurjar umumnya hidup di wilayah pedesaan dan pegunungan, terutama di negara bagian seperti Rajasthan, Himachal Pradesh, dan Jammu dan Kashmir. Mereka menjalani kehidupan yang sederhana namun penuh semangat gotong royong dan kekeluargaan. Sebagian besar keluarga Gurjar tinggal di rumah-rumah tradisional yang terbuat dari batu, tanah liat, atau kayu, tergantung kondisi geografis setempat. Kehidupan mereka sangat dekat dengan alam, dan banyak dari mereka masih bergantung pada kegiatan pertanian dan peternakan. Profesi utama suku Gurjar, peternakan sapi dan kerbau, yang menghasilkan susu, keju, dan produk susu lainnya. Banyak dari mereka dikenal sebagai pemasok susu lokal di daerah pegunungan dan desa. Mereka menanam padi, gandum, jagung, dan sayur-sayuran musiman. Pengolahan ladang biasanya dilakukan secara tradisional, namun beberapa komunitas juga telah mulai menggunakan alat pertanian modern. Dalam banyak keluarga Gurjar, wanita ikut berperan penting dalam pekerjaan harian. Mereka membantu memerah susu, memasak, menanam sayuran, dan merawat anak-anak. Keluarga Gurjar sangat patriarkal namun juga kolektif. Mereka tinggal dalam keluarga besar yang terdiri dari beberapa generasi dalam satu rumah. Anak-anak dibesarkan dengan nilai-nilai tanggung jawab, kerja keras, dan hormat kepada orang tua. Komunitas Gurjar dikenal sangat solid dan saling membantu. Dalam kegiatan seperti membangun rumah, panen, atau menggelar pesta, seluruh warga desa biasanya bergotong royong. Pakaian sehari-hari pria Gurjar biasanya berupa kurta dan dhoti atau lungi, kain panjang tradisional. Mereka juga memakai turban penutup kepala sebagai simbol kehormatan. Wanita Gurjar memakai gagra, rok panjang, dan koli, blus pendek dengan kain selendang panjang dupatta yang melilit kepala atau bahu. Perhiasan dari perak dan manik-manik khas desa masih sering dikenakan, terutama saat ada acara keluarga atau keagamaan. Dahulu,
Pendidikan bukan menjadi fokus utama komunitas Gurjar, namun seiring waktu, banyak keluarga kini mulai menyekolahkan anak-anak mereka ke sekolah desa maupun sekolah negeri. Kesadaran akan pentingnya pendidikan terus berkembang, terutama di kalangan generasi muda. Beberapa pemuda Gurjar kini juga aktif di bidang militer, kepolisian, atau menjadi pegawai pemerintah berkat pendidikan dan pelatihan formal. Makanan harian Gurjar sangat bergizi dan berbasis hasil ternak dan pertanian. Menu sehari-hari meliputi capati roti pipih dari gandum, sayur kari, dan dadih yogurt lokal. Mereka juga sering mengonsumsi susu murni, ghee, mentega, dan paner keju, hasil produksi sendiri. Makanan dimasak dengan cara tradisional menggunakan tungku kayu dan bumbu lokal. Suku Gurjar memiliki struktur sosial berdasarkan klan, yang disebut gotra. Setiap keluarga berasal dari satu gotra tertentu, dan aturan adat meliring pernikahan dalam satu gotra yang sama. Ini adalah bentuk penghormatan terhadap garis keturunan dan menjaga kemurnian silsilah keluarga. Beberapa gotra Gurjar yang dikenal luas antara lain, Bargujar, Chauhan, Tomar, Parmar, dan lainnya. Masing-masing klan memiliki sejarah dan cerita asal-usul tersendiri yang diturunkan secara lisan dari generasi ke generasi. Pernikahan adalah salah satu acara terpenting dalam adat Gurjar. Meskipun kini mulai bergeser, namun banyak pernikahan Gurjar yang masih diatur oleh orang tua atau tetua adat. Pernikahan dilakukan dengan ritual Hindu atau Muslim, tergantung pada kepercayaan keluarga. Terdapat prosesi panjang seperti haldi pemakaian pasta kunyit, mehendi lukisan henna di tangan wanita, dan barat arak-arakan pengantin pria. Mas kawin dori tidak selalu menjadi syarat utama, dan dalam banyak keluarga, lebih ditekankan pada kehormatan dan penyatuan dua keluarga besar. Dalam kehidupan Gurjar, ritual kelahiran dan ketiadaan diikuti dengan sangat serius. Saat kelahiran anak, diadakan puja, doa bersama untuk memohon keselamatan ibu dan bayi. Bayi diberi nama pada hari ke-6 atau ke-7, seringkali berdasarkan posisi astrologi. Ketiadaan diiringi dengan upacara pembikiran jenazah bagi yang beragama Hindu, dan penguburan bagi yang Muslim. Ada juga upacara peringatan ketiadaan, yang dilakukan beberapa hari kemudian dengan doa dan jamuan makan bersama warga. Semua perayaan dilakukan dengan semangat kebersamaan, tarian rakyat, nyanyian tradisional, dan jamuan khas daerah. Selain pernikahan dan festival besar, Gurjar juga memiliki berbagai upacara kecil lainnya, seperti upacara panen, diselenggarakan saat musim panen tiba, sebagai bentuk syukur kepada alam. Upacara pindah rumah, disertai doa-doa dan penempatan benda-benda simbolik agar membawa keberuntungan. Pemilihan tetua desa sering dilakukan dalam musyawarah bersama para lelaki dewasa. Tetua adat sangat dihormati karena menjadi pengambil keputusan dalam hal adat dan sengketa. Adat suku Gurjar juga memuat pantangan-pantangan sosial, antara lain tidak menikah dalam gotra sendiri, tidak menyakiti binatang ternak sembarangan, menghormati tamu sebagai bagian dari budaya Atiti Devo Bhava, tamu adalah dewa. Mereka sangat menjaga kehormatan keluarga, kesopanan berbicara, dan hubungan baik antar tetangga. Di komunitas suku Gurjar, terutama yang tinggal di pedesaan dan pegunungan, kehidupan malam berjalan dengan sederhana dan damai. Setelah matahari terbenam dan pekerjaan ladang selesai, masyarakat Gurjar biasanya kembali ke rumah untuk berkumpul bersama keluarga. Aktivitas malam tidak dipenuhi hiruk-pikuk kota, melainkan diisi dengan momen kebersamaan keluarga, istirahat, atau kegiatan ringan lainnya seperti mengobrol sambil minum susu hangat atau teh rempah buatan sendiri. Salah satu tradisi malam hari yang masih sering dilakukan oleh komunitas Gurjar adalah berkumpul di sekitar api unggun di halaman rumah atau desa. Di sini, orang-orang tua menceritakan kisah kepahlawanan para leluhur, seperti kisah para pejuang Gurjar, dongeng rakyat dan legenda daerah, yang diturunkan secara lisan dari generasi ke generasi. Nasihat moral dan adat, untuk mengajarkan nilai-nilai budaya kepada anak-anak muda.
Suasana ini menjadi momen perekat sosial, di mana semua usia bisa saling berbagi dan belajar. Pada malam-malam tertentu, terutama saat hari perayaan atau setelah panen, masyarakat Gurjar mengadakan malam hiburan rakyat. Para pria memainkan alat musik tradisional seperti dolak gendang algoza, seruling ganda, dan ektara alat musik berdawai. Wanita dan pria menari bersama dalam tarian tradisional seperti gumar khusus wanita atau tarian kelompok lingkaran, sambil mengenakan pakaian khas. Acara ini biasanya berlangsung hingga larut malam dan disertai dengan nyanyian lagu rakyat yang berisi tentang cinta, alam, keberanian, dan kehidupan pedesaan. Bagi masyarakat Gurjar yang religius, malam hari juga digunakan untuk doa bersama keluarga, membaca kitab suci seperti Ramayana, Bhagavad Gita untuk Hindu atau Al-Quran untuk Muslim Gurjar, melakukan meditasi atau penyembahan dewa keluarga. Kegiatan ini memberikan ketenangan spiritual setelah lelah bekerja seharian. Mayoritas masyarakat Gurjar tidak terbiasa begadang. Karena pekerjaan mereka di ladang atau menggembala dimulai pagi hari, maka mereka tidur lebih awal dibanding masyarakat perkotaan. Ini mencerminkan gaya hidup yang selaras dengan alam, menjaga tubuh tetap sehat dan bugar. Pencahayaan malam biasanya sederhana, menggunakan lampu minyak tanah atau lampu tenaga surya di daerah yang belum sepenuhnya dialiri listrik. Di beberapa desa Gurjar, malam juga dijadikan waktu untuk musyawarah adat atau pertemuan warga. Para tetua desa berdiskusi tentang kegiatan desa, persiapan panen atau pernikahan, masalah sosial atau penyelesaian sengketa secara damai. Ini menunjukkan bahwa malam bukan hanya waktu istirahat, tetapi juga waktu membangun komunitas yang kuat.